Puji Tuhan, kesempatan yang indah sore hari ini kita boleh kembali sama-sama bersekutu dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita sama-sama sebelumnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bulan Maret ini kita akan belajar tentang sebuah tema baru. Kalau kemarin kita belajar tentang how to love one another, kita akan belajar bulan ini tentang sebuah hal yang sangat menarik buat kehidupan manusia. Itu sebuah hal yang namanya berkat. Ya, saudara suka berkat? Ada yang gak suka diberkati? Saya beri judul, aku sih diberkati. Kalau kamu, coba tanya sebelah kiri kanannya atau belakangnya, boleh tanya, aku sih diberkati ya. Kalau kamu gimana kira-kira? Ya, jadi saudara sekalian, kita harus kembali mempertanyakan ini. Persoalan berkat ini persoalan yang penting, bukan hanya buat orang Kristen saja, saudara sekalian. Soal berkat ini adalah soal yang paling dicari-cari oleh hampir keseluruhan umat manusia di hampir seluruh peradaban. Orang itu setiap hari bergerak ke sana kemari, berupaya melakukan segala sesuatu. Salah satu tujuan utamanya adalah supaya hidupnya diberkahi. Ya, diberkahi. Berkat itu bahasa Yunani bilang barak, atau orang Arab bilang barakah. Kita biasa sebut di Indonesia ini barokah atau berkah. Dan kita biasa sering sebut kalimatnya adalah berkah. Jadi kita mesti punya pengertian yang benar tentang berkat, supaya jangan sampai kalau kita salah ngerti tentang apa yang namanya berkat, nanti sedikit-sedikit kita akan merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang enggak diberkati. Ya, jadi saudara sekalian, mari saya ajak kita melihat sebuah ayat dalam Alkitab, 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Mari baca bersama-sama dengan saya ayat ini untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari sore hari ini. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Ya, baca sama-sama 2-3. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saya ajak kita baca ayat kalimat yang terakhir dari sebab apa yang Engkau berkati. Satu kali lagi, 2-3. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Jadi saudara sekalian, bicara persoalan berkat ini, sebetulnya Allah kita, Tuhan itu rindu saya dan saudara sekalian itu hidup dalam yang namanya berkat. Sampai ayat ini memberitahu kepada kita begini. Kalimat yang kita baca barusan, dia bilang begini, sebab apa yang sekali Tuhan berkati, maka akan Tuhan berkati selama-lamanya. Jadi ini perkataan firman Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu sangat rindu membuat hidup kita, membuat murid Kristus, membuat orang yang hidup dalam gaya hidupnya kerajaan Allah, itu senantiasa hidup dalam apa yang namanya berkat. Jadi kalau ada orang merasa hidupnya diberkati, kita jangan bilang oh sombong banget ya, enggak. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan sebetulnya sedang hidup dalam sebuah hal yang memang Tuhan inginkan kita hidupi dalam hidup kita. Ya, ayat yang ke-26 tadi kita baca begini. Yang namanya berkat itu adalah sebuah perkara yang baik. Sebuah perkara yang baik yang datang dari Tuhan yang punya tujuan yang baik. Sehingga kalau perkara yang baik yang namanya berkat ini datang dalam hidup kita, seharusnya berkat ini akan jadikan hidup kita jadi semakin baik. Ya, karena Tuhan kita baik, Dia menjanjikan sebuah perkara yang baik yang namanya berkat, maka harusnya yang namanya berkat kalau itu datang dalam kehidupan kita, harusnya bikin hidup kita makin jadi semakin baik. Ya, jadi ini harus kita pahami dulu saudara sekalian. Pertama, Tuhan rindu kita diberkati. Amin.
Saudara rindu? Ya, kalau saudara rindu diberkati, Tuhan juga sama. Tuhan juga rindu kita hidup dalam hidup yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kalau itu adalah berkat yang datangnya dari Tuhan, karena itu perkara yang baik, harusnya apa yang datang ini harusnya jadikan hidup kita harus jadi semakin baik. Ya, sebab ketika Tuhan mau memberkati kehidupan kita orang percaya, Dia punya tujuan yang baik buat kehidupan kita, bukan sebaliknya. Jadi saudara sekalian, coba cek dalam kehidupan kita, kalau apa yang selama ini dalam hidup kita anggap berkat, yang kita anggap sebagai berkat Tuhan, ternyata nggak bikin kita jadi lebih baik, ternyata bikin kita justru malah semakin jauh dari Tuhan. Apa yang kita miliki dalam hidup ternyata bikin kita justru malah lari jauh dari Tuhan. Coba pertanyakan ini. Sebab apa yang datang dari Tuhan yang adalah berkat itu harusnya bikin hidup kita jadi semakin baik, jadi semakin dekat sama Tuhan, jadi semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau apa yang datang dalam hidup kita itu buat kita menjadi bergantung sama Dia, justru malah lepas dari Tuhan, maka percayalah kita tidak sedang hidup dalam berkat Tuhan. Ya, jadi saudara kalian, makanya saya ajak kita memahami pengertian tentang berkat ini, agar kalau kita paham, kita akan hidup dalam hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya, oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tanya dulu sebelumnya. Saya mau tanya, kira-kira kalau muncul kata berkat Tuhan, kira-kira dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian yang muncul gambar apa coba? Kira-kira boleh dijawab? Kira-kira kalau ada kata berkat Tuhan itu yang muncul dalam benak pemikiran itu gambar apa coba? Kira-kira? Mau makanan? Ini beda nih jawabannya. Tadi pagi nggak ada yang makanan. Tadi pagi itu adanya kesehatan, lalu apalah perkara yang baik dan segala macam tadi pagi. Lalu yang paling keras suaranya, yang paling banyak, ternyata yang muncul dalam benak kalau ada kata berkat adalah duit. Nah, ini suara dia agak beda Pak Tunjang, memang dia punya pemikiran agak berbeda. Makanan, nah ini mantap, ini beda. Jadi kita punya cara pandang sendiri. Jadi kita punya gambar masing-masing dalam benak pemikiran kita ketika muncul kata berkat. Nah, jadi saudara sekalian, materi, uang, ya makan makanan yang enak, itu Bu Tunjang sampai ketawa, terus belum selesai. Jadi makan makanan yang enak, uang, jabatan, fasilitas dalam hidup, bahkan kesehatan, itu semua memang bagian dari apa yang kita bisa nikmati dalam berkat. Tapi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu bukan punya ciri-ciri hanya uang banyak saja, hanya kesehatan yang baik saja, hanya jabatan yang tinggi saja, hanya materi yang berlimpah-limpah saja. Bukan hanya itu saja yang jadi ciri atau tanda seseorang itu hidup dalam berkat Tuhan. Sebab begini saudara sekalian, kalau itu adalah ciri atau tanda dari orang itu hidup dalam berkat Tuhan adalah tadi itu uang dan segala macam, maka ketika kita nggak punya uang, kita akan merasa, aduh aku sedang tidak dalam berkat Tuhan. Kalau makanan yang enak-enak jadi sebuah tanda kita adalah orang yang sedang diberkati Tuhan, maka ketika kita makannya sedang nggak enak, kita akan merasa, aduh aku sedang tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi semua itu memang bagian dari apa yang kita nikmati dalam berkat Tuhan. Tapi bukan itu ciri atau tanda orang yang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan belajar nanti lebih jauh bahwa kadang-kadang saudara sekalian, ketika kita sedang sakit pun, kalau kita menyadari tentang keadaan kita, tentang tujuan dari apa yang datang dalam hidup kita, maka sebetulnya kita juga sedang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Intinya bukan uangnya, intinya bukan jumlah banyak materi, intinya bukan tingginya jabatan yang kita punya, banyaknya fasilitas yang ada dalam hidup kita.
Jadi kita akan belajar nanti lebih jauh saudara sekalian. Karena kalau cirinya itu, maka orang yang nggak punya jabatan, orang yang nggak punya materi, orang yang nggak punya fasilitas apapun dalam hidup, orang yang uangnya sedikit, orang yang sakit-sakitan, kita akan kategorikan sebagai orang yang paling tidak diberkati oleh Tuhan. Padahal belum tentu. Sebaliknya, orang yang uangnya banyak sekali, yang materinya berlimpah-limpah, jabatannya mungkin tinggi, fasilitas hidupnya lengkap, sehatnya luar biasa, belum tentu dia adalah orang yang hidup dalam kehidupan yang diberkati sesuai dengan maksudnya Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita akan belajar sama-sama sepanjang bulan ini, tentang pemahaman kita dalam berkat Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Yang pertama saudara sekalian, yang kita pelajari hari ini, dari mana sih kita tahu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang hidup dalam berkat Tuhan? Yang pertama kita pelajari hari ini adalah cirinya kita itu punya kuasa untuk menerima, katakan menerima, dan punya kuasa untuk mengelola, katakan mengelola. Jadi menerima dan mengelola segala hal. Jadi satu ciri yang akan kita pelajari hari ini, orang yang hidup dalam berkat Tuhan, orang yang hidup dalam kehidupan yang diberkati Tuhan, itu bukan punya tanda uangnya banyak saja, bukan punya kesehatan yang baik saja, tapi orang punya tanda adalah ini, orang yang hidup dalam berkat Tuhan punya tanda, dia punya kuasa untuk menerima dan mengelola segala hal dalam kehidupan. Ya, jadi saudara sekalian, yang pertama yang akan kita lihat sama-sama dari bagian ini adalah orang yang diberkati Tuhan itu dia mampu menerima dan mengelola perkara baik yang kecil maupun perkara yang besar. Sebuah ayat dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Coba lihat sama-sama. Next. Ya, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Di sana ditulis buat kita ayat ini begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya sekedar berbicara tentang sebuah kepercayaan itu dimulai dari hal yang kecil lalu jadi hal yang besar. Tapi ayat ini juga punya makna bahwa orang percaya yang hidupnya dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu dimampukan menerima dan mengelola baik hal yang besar maupun hal yang kecil. Kita akan disebut sebagai orang yang hidup dalam berkat Tuhan kalau hal yang kecil kita bisa bertanggung jawab, hal yang besar juga kita bisa bertanggung jawab. Jadi jangan hanya kita, kalau ada orang bilang saya bisa mengelola, saya bisa nerima kalau saya dikasih uang yang jumlahnya banyak. Kalau saya dikasih uang yang jumlahnya sedikit, saya nggak bisa mengelola, saya nggak bisa nerima. Itu bukan orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah entah uang yang ada dalam diri kita itu sedikit, kita bisa terima dan kelola. Baik uang itu jumlahnya sangat besar, kita tetap bisa terima dan kita tetap bisa mengelola. Itu orang yang hidup dalam kehidupan yang diberkati sesuai dengan maksudnya Tuhan. Ya, jadi kalau pekerjaan saya maunya yang sedikit aja. Kalau yang banyak saya nggak bisa. Kalau yang banyak saya maunya uangnya aja. Kalau uang maunya banyak, kalau pekerjaan maunya sedikit. Jadi kalau bisa kerja sesedikit-sedikitnya tapi dapat uang yang sebesar-besarnya. Kalau orang yang hidup dalam berkat Tuhan saudara sekalian, pekerjaan kecil dia bisa terima dan kelola, pekerjaan yang besar sekalipun dia bisa terima dan dia bisa mengelola dengan baik. Ya, jadi saudara sekalian, Petrus ya, Rasul Petrus dia sebelum jadi murid Tuhan Yesus, dia punya pekerjaan sebagai penjala ikan. Begitu dia jadi murid Tuhan Yesus bilang, kamu mulai sekarang gak hanya jadi penjala ikan, tapi kamu harus jadi penjala manusia. Raja Daud saudara sekalian, pada waktu dia sebelum menjadi raja, dia adalah seorang penggembala kawanan domba. Dia bisa melindungi domba-dombanya, dia bisa memelihara dombanya, dia bisa
menolong domba-dombanya untuk makan dan minum dengan baik, terlindungi dari hewan buas, maka ketika dia menjadi raja bagi bangsa Israel, dia juga bisa menjadi raja yang bisa melindungi bangsa Israel, memimpin bangsa Israel yang besar, melindungi bangsa Israel dari serangan bangsa Filistin. Ini sebuah ciri, ini sebuah tanda bahwa mereka kasih teladan, bisa dipercaya dalam hal yang kecil, tapi bisa dipercaya juga dalam hal yang besar. Jadi penjala ikan oke, jadi penjala manusia itu juga oke. Jadi gembala kawanan domba, dia bisa jadi raja atas bangsa Israel. Raja Daud juga bisa. Nah, ini contoh kehidupan yang hidup dalam berkat Tuhan. Dalam perkara kecil bisa, dalam perkara besar juga bisa. Jangan sampai kita dalam hidup, saya maunya ya perkara yang kecil-kecil aja, yang besar saya nggak mau lah. Yang besar biar orang lain aja, saya yang kecil-kecil aja. Kalau buat saya yang besar yang duitnya aja, perkaranya yang kecil-kecil aja. Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kalau sesuatu diizinkan Tuhan, dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, maka saya tulis di depan, tidak ada yang terlalu kecil untuk kita sepelekan dalam hidup. Artinya hal kecil pun kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau ada hal besar yang dipercayakan dalam kehidupan kita, maka tidak ada hal yang terlalu besar untuk kita takuti. Kalau kita sadar bahwa segala hal yang datang dalam kehidupan kita, itu datang dari kepercayaan Tuhan buat kehidupan kita. Ini kehidupan yang hidup dalam berkat Tuhan, dimampukan untuk menerima dan mengelola baik itu perkara kecil maupun perkara yang besar. Jadi kalau apa saja datang dalam hidup kita, dipercayakan dalam hidup kita, entah itu materi, entah itu uang, baik itu jumlahnya banyak maupun uang yang jumlahnya sedikit, maupun keadaan kita tidak punya uang sama sekali, keadaan seperti itu pun kalau kita bisa terima dan kelola dengan keadaan itu dengan baik, maka sebetulnya kita orang yang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan uang banyak saja yang membuat kita punya ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Dalam keadaan yang tidak punya apa-apapun, kalau keadaan itu kita bisa terima dan kelola dengan baik, dan tahu bahwa keadaan seperti itu pun datang dari maksud Tuhan, maka sebetulnya kita adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua dari hal yang pertama kita pelajari hari ini adalah ini. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan adalah orang yang mampu menerima dan mengelola. Tapi kemampuan menerima dan mengelolanya itu disadari datangnya itu dari kekuatannya Tuhan sendiri. Jadi saudara sekalian, ada sebuah ayat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari saya ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari simak sama-sama saya ayat ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri orang yang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan adalah kehidupan yang mampu menerima dan mampu mengelola segala sesuatu. Tapi kemampuan menerima dan mengelolanya disadari semua itu datangnya karena Tuhan itu beri kekuatan kita untuk menanggung segala sesuatu. Ya, jadi saudara sekalian, kesadaran yang datang dalam hidup kita bahwa Allah yang kita sembah itu berkuasa, Allah yang kita sembah itu menyertai kita, akan membuat kita mengerti bahwa ketika Allah yang berkuasa itu menyertai kita, Dia pun akan memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa cakap, untuk kita bisa mampu menerima dan mengelola segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi
baik tadi ayat tadi berkata begini, baik dalam hal kekurangan, baik dalam kelimpahan, kita akan mampu menerima dan mengelolanya dengan baik. Ada orang yang bisa menerima hanya menerima kelimpahan aja loh. Orang kalau kelimpahan, kalau saudara diberi kelimpahan, pasti semua orang bilang saya bisa terima kelimpahan. Tapi orang diberi keadaan yang kurang, belum tentu semua orang bisa menerima dan mengelola dengan baik. Padahal dalam hal kekurangan sekalipun, saudara sekalian, itu bukan tanda kita sedang tidak diberkati. Tapi dalam kekurangan dan kita menyadari saat kekurangan kita bisa terima dan kelola karena ada kekuatan Tuhan yang bantu kita untuk menanggung itu. Maka sebetulnya kita pun di situ sedang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, menerima uang, menerima kepercayaan yang besar dalam kekuatan Tuhan kita mampu. Tapi pada saat kita tidak punya apa-apa sekalipun, kita tidak memiliki apapun dalam hidup, ketika kita tahu bahwa kita akan dimampukan untuk menerima dan mengelola keadaan seperti itu, maka di situ sebetulnya kita sedang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, kita harus bisa menghidupi ayat yang barusan kita baca agar kita punya hidup yang diberkati sesuai dengan maksud Tuhan. Diberkati sesuai dengan maksud dunia ini pasti ya uangnya banyak, ya segala sesuatu enak, sehat terus. Itu konsep dunia ini tentang berkat. Tapi apa yang dimaksud kebenaran firman Tuhan bagi kita soal hidup yang diberkati Tuhan adalah ketika segala perkara itu berarti ya semuanya, baik itu problem sekalipun, baik itu tantangan kehidupan sekalipun, ketika kita tahu kita dimampukan untuk menerima dan mengelola itu karena ada kekuatan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, maka sebetulnya kita sedang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi itu yang kedua Bapak Saudara sekalian. Kemampuan menerima dan mengelola itu datang dari kekuatan Tuhan yang menyertai kita ketika kita bisa menanggung segala sesuatu. Ya, jadi ketika kita lagi sedang berlimpah-limpah, baik itu berkat, baik itu kepercayaan dari orang, baik itu kesehatan, kita mampu menerima dan kita mampu mengelolanya, puji Tuhan. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan yang mungkin kekurangan secara materi mungkin, ya mungkin kita sedang pekerjaan mungkin sedang tidak punya barangkali, usaha mungkin dalam keadaan yang sedang menurun. Dalam keadaan seperti itu, ketika kita menyadari kekuatan dari Tuhan membantu kita untuk mampu menerima dan mengelola keadaan itu, nah di situ kita sedang hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Enggak semua orang loh hidup limpah lalu dia bisa menerima dengan baik. Enggak semua orang hidup berlimpah-limpah materi dan dia bisa mengelola dengan baik. Enggak semua orang bisa dengan gampang ada banyak materi lalu bisa menerima dan mengelola dengan baik kalau enggak kekuatan Tuhan ikut bantu dia nanggung. Ya, sebab soal kelimpahan itu bukan hal yang mudah buat manusia. Ya, saya seringkali bilang orang itu kadang banyak orang itu nggak siap miskin. Ya, banyak orang itu nggak siap miskin. Saudara kalau ditanya pasti kamu siap miskin nggak? Kamu siap hidup miskin nggak? Mungkin hampir 99 orang ngomong saya nggak siap miskin lah. Nggak ada orang, nggak semua orang lah. Bahkan kebanyakan orang tuh saya bilang kalau suruh miskin itu nggak siap. Tapi sebetulnya saudara sekalian kalau kita mau lihat dalam kehidupan manusia, ada lebih banyak orang yang nggak siap untuk kaya. Ya, baru punya jabatan naik sedikit, udah mulai cara hidup, gaya hidup udah berubah. Cara bicara sama orang udah mulai berubah. Pergaulan mulai dibatasi. Baru naik mobil Alphard sudah sombong. Belum naik Alphard. Belum naik Alfred. Baru sekali naik pesawat aja sudah omongannya setinggi langit. Itu orang gak siap kaya. Banyak orang gak siap miskin, tapi sebetulnya lebih banyak orang gak siap kaya. Makanya saudara sekalian, orang-orang Kristen ini kalau
kalau bisa, kalau misalnya sedang diberi waktu kesaksian itu ya nggak perlulah kesaksian saya ini habis terima uang banyak, saya ini habis ini itu. Kalau orang dunia dengar yang seperti itu, mereka ketawa. Kenapa? Karena mereka nggak perlu kenal Tuhan Yesus, mereka juga bisa lebih banyak uangnya. Mereka juga bisa. Ada orang-orang yang kesaksian, saya kemarin habis terbang ke Australia, saya liburan di sana. Itu kalau orang luar dengar kesaksian yang begitu, orang luar akan bilang, orang saya ini nggak perlu kenal sama Tuhan Yesusnya kamu juga, saya terbang lebih banyak, saya terbang lebih jauh. Makanya saudara sekalian, kesaksian hidup kita itu bukan kesaksian berapa banyak yang kita punya, berapa fasilitas yang kita bisa dapat dalam hidup, tapi kesaksian hidup kita adalah bagaimana kita bisa mampu menerima dan mengelola dengan kesadaran bahwa Tuhan beri kekuatan sama kita untuk kita bisa menerima dan mengelola segala sesuatu. Sehingga baik dalam hal kekenyangan, dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kelaparan, kita akan mampu menanggung semua itu. Disitulah kesaksian hidup kita akan berbicara bahwa kita punya hidup adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga bagian yang terakhir adalah ini. Orang yang hidup dalam kehidupan yang diberkati Tuhan, dia itu tahu tujuan dari segala hal yang kita terima dalam hidup. Ya, saya ulangi lagi, orang yang hidup dalam hidup yang diberkati Tuhan adalah orang yang tahu tujuan dari segala hal yang diterima dalam hidup. Jadi saudara sekalian, untuk kita bisa menerima dan mengelola segala sesuatu, kita harus tahu tujuan dari segala hal yang datang dalam hidup kita, apapun itu. Orang yang tidak tahu tujuan dari segala sesuatu yang datang dalam hidupnya, nggak akan pernah bisa menerima dan nggak akan pernah bisa mengelola dengan baik. Dan dari situ, tadi kita belajar sama-sama, orang yang tidak bisa menerima dan mengelola dengan baik, sebetulnya orang itu sedang tidak hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu tujuan dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Segala sesuatu ya berarti semuanya. Bukan hanya soal materi saja. Bukan hanya soal kekayaan saja. Bukan hanya soal itu saja. Tapi tantangan dalam hidup, problema dalam hidup, hal yang mengecewakan dalam hidup, kegagalan yang mungkin kita alami. Semua hal itu kita harus tahu tujuannya. Saudara sekalian, orang-orang yang dalam kedukaan, dalam kegagalan, dalam kekecewaan, kadang-kadang tertutup pikirannya, gak ngerti tujuan dari kedukaan atau kegagalan atau kekecewaan datang dalam hidup. Padahal sebetulnya saudara sekalian, dalam segala hal yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, pasti Tuhan titipkan sebuah tujuan ya yang harus kita ketahui. Dalam semua hal yang Tuhan percayakan, dalam semua hal yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, pasti Tuhan punya sebuah tujuan buat hidup kita. Maka saudara sekalian, kalau kita mau hidup dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, setiap perkara yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, kita harus belajar tahu tujuan dari semuanya itu. Ya, jadi saudara sekalian, segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu pasti punya tujuan yang dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuannya Tuhan, ya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan itu pasti akan rusak dan akan merusak. Coba saudara renungkan dalam hidup ini. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kalau tidak tahu tujuan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan Tuhan, maka itu akan merusak, itu akan rusak dan itu akan merusak. Kalau saya saudara dengan kalau anak kecil dikasih, anak kecil seumur anak saya 4 tahun, umur berapa ya? Kelas 4 SD itu dikasih motor Beat begitu. Kira-kira sudah nggak sesuai tujuan yang sebetulnya, tujuannya sudah nggak sesuai lagi, maka motor Beat buat anak saya yang SD kelas 4
itu akan rusak dan motor beat itu akan merusak. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan maka akan rusak dan akan merusak. Ada banyak orang merasa saya punya sesuatu yang mewah ini dalam hidup, tapi nggak tahu tujuan dari apa yang datang dipercayakan dalam hidup kita. Ya, ada orang-orang yang dipercayakan sesuatu dalam hidup dan nggak tahu tujuannya. Maka yang dipercayakan itu gampang akan jadi rusak dan akan merusak kehidupannya. Dalam segala sesuatu, dalam segala hal, baik itu tantangan hidup kita, bahkan saudara sekalian, rumah tangga kita, keluarga kita, kepercayaan dalam pekerjaan. Kalau kita tidak tahu tujuan dari segala sesuatu dititipkan buat hidup kita, maka segala sesuatu yang dititipkan itu akan rusak dan akan merusak. Pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki sekarang dalam hidup, kita harus mulai tahu, Tuhan kok kenapa berikan pekerjaan yang seperti ini buat saya. Sebab kalau kita tidak tahu tujuan dari Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan, kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan mempercayakan sebuah usaha bagi kehidupan kita, maka usaha itu, pekerjaan itu akan gampang rusak dan dia akan merusak kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang kita jalani, kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan sebetulnya Tuhan titipkan tujuan apa dalam rumah tangga saya. Sebab kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan buat rumah tangga yang kita sedang jalani hari ini, maka rumah tangga kita akan gampang rusak dan akan merusak. Pokoknya segala sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti tahu tujuannya. Kalau kita sudah tahu tujuan dari sesuatu, maka kita akan mampu menerima dan mengelolanya dengan baik. Ini kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi apapun yang sekarang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita, coba mulai kita pertanyakan, Tuhan, saya dipercaya jadi guru ini, Tuhan punya tujuan apa ya? Tuhan, saya sekarang sedang dapat problem yang besar nih. Kira-kira Tuhan punya tujuan apa dalam problem yang sekarang sedang saya alami? Tuhan, sekarang saya sedang mengalami kegagalan yang luar biasa. Kira-kira Tuhan punya tujuan apa ya dalam kegagalan yang sedang saya alami hari ini? Pertanyakan semua tujuan Tuhan dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan. Tiba-tiba saudara dapat berkat Tuhan, misalnya tiba-tiba saudara dapat undian BRI 10 juta misalnya. Dalam hal seperti itu, coba tanyakan dulu, Tuhan, kira-kira dalam hal yang sedang saya terima ini, Tuhan punya tujuan apa? Karena percayalah, setiap hal yang kita tidak tahu tujuannya, maka kita tidak akan bisa menerima dan kita tidak akan bisa mengelola dengan baik. Apalagi kalau itu menyimpang dari tujuannya Tuhan. Maka apa yang datang dalam hidup kita, kalau kita tidak tahu bahwa ada tujuan Tuhan di situ, itu akan rusak dan itu akan merusak. Uang 10 juta di tangan orang dewasa itu akan berguna buat, ya bisa buat renovasi rumah, bisa buat bangun sesuatu di rumah, untuk melengkapi perabotan rumah, ya. Tapi uang 10 juta di anak SMP, kalau dia tidak tahu tujuannya, maka uang 10 juta akan dia belikan apa? Ya hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang gampang rusak dan akan merusak. Maka saudara sekalian, kita mesti belajar tahu ini. Kalau mau hidup dalam hidup yang diberkati Tuhan, kita harus belajar tahu tujuan Tuhan dalam segala sesuatu yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Pasti ada tujuannya. Bahkan anak yang dilahirkan dalam rumah kita pun, Tuhan itu titipkan sebuah tujuan di dalam anak yang dilahirkan di rumah kita. Kalau kita tidak tahu tujuan kenapa anak dititipkan dalam hidup kita, kenapa anak dipercayakan dalam hidup kita, maka anak itu akan rusak dan dia akan merusak. Jadi saudara sekalian, ini sebuah poin hari yang kita pelajari hari ini. Kemampuan menerima dan mengelola itu adalah sebuah
tanda dari sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan banyaknya jumlah materi, bukan tingginya jabatan yang kita punya, bukan seberapa sehatnya kita yang menunjukkan kita sedang diberkati oleh Tuhan, tapi kemampuan kita bisa menerima dan mengelola segala sesuatu, itu yang menunjukkan kita sedang hidup dalam berkat Tuhan atau dalam hidup yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, sebuah ayat yang kita akan baca sama-sama, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Kita akan baca ayat ini sebelum kita tutup kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini berkata begini, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalimat ini kan punya arti begini, bahwa segala sesuatu itu selalu harus digantungkan kepada tujuan Tuhan. Orang yang taruh harapannya sama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu kan punya arti bahwa dalam segala sesuatu itu pasti ada tujuan Tuhan. Jadi saudara sekalian, orang yang tahu dalam segala sesuatu ada tujuan Tuhan, pasti akan menerima segala sesuatu dengan baik. Baik itu hal yang baik maupun hal yang gak baik sekalipun. Kalau sadar bahwa dalam hal gak baik pun ada tujuan Tuhan, maka dalam hal gak baik pun kita akan bisa terima dengan baik. Kita akan bisa kelola dengan baik dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, ayat tadi berkata, orang yang tahu tujuan Tuhan, dia akan tetap berbuah, dia akan tetap tenang dalam tahun kering, dia akan tetap berbuah walaupun tahunnya lagi tahun kering. Karena dia tahu dalam keadaan kekeringan pun Tuhan punya tujuan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita hidup dalam kehidupan yang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, bisa menerima dan mengelola segala sesuatu, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu ada maupun tidak ada. Kita akan mampu terima dan kelola dengan baik, karena kita tahu bahwa Tuhan beri kekuatan kita untuk tanggung segala perkara. Puji Tuhan.